Rahayu. Kali ini saya mencoba untuk membawakan pemaparan saya yang kemarin di Jogja tanggal 7 Desember 2023 yang diadakan oleh Kunda Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Yogyakarta, dalam acara Kris Sajiwo. Saya tertarik sekali dengan kata-kata Kris Sajiwo, maka saya buat pemaparan saya ini berjudul Kris dan Jiwa Mulia, Kris and the Noble Soul. Paparan saya ini merupakan pandangan saya sebagai seniman keris, menerjemahkan keberadaan keris dan bagaimana mengelaborasikan keris dari memandang tantangannya, peluangnya, pengembangannya dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Keris kini sudah menjadi familiar. Saya mencoba memahami bahwa keris sebagai karya seni tradisional akan selalu mengalami inovasi tradisional. Kemudian bisa disebut juga dengan istilah reinterpretation tradisional, dengan mengacu pada proses di mana unsur-unsur tradisi budaya yang ada diolah kembali, diinterpretasikan dalam konteks modern. Penggemar keris maupun seniman keris, walau dalam pembacaannya memasuki konteks modern, namun biasanya masih akan melibatkan pemikiran-pemikiran dan tema-tema mitologis, budaya, atau bahkan sejarah yang kemudian divisualkan oleh para seniman keris yang sekarang dalam realitas kontemporer. Seni perkerisan akan tetap kuat dengan pakemnya, karena pakem keris mencakup nilai budaya yang kaya dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya keris itu sendiri. Namun istilah pakem ini sulit didefinisikan. Namun secara prinsip saya berpendapat sederhana bahwa itu diwujudkan dalam filosofinya yang sederhana, yaitu lingga yoni, gonjo dan peksi. Nah, saya lihat ini merupakan terjemahan Sangkaning Dumadi dari filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkaning Dumadi itu adalah asal-usul adanya manusia. Begitu pula kita lihat di Candi Sukuh dengan ilustrasi relief kelamin pria dan wanita, lingga dan yoni. Maka keris harus ada gonjo dan peksi sebagai lambang lingga dan yoni itu. Kemudian jika kita memahami keris juga akan memaklumi adanya multitafsir terhadap keris. Bagian-bagian dari keris, rincikan, sekar kacang itu multitafsir. Seseorang menafsirkan begini, seseorang menafsirkan yang begini lagi. Jadi kita harus memaklumi, karena tafsir-tafsir terhadap keris itu pun juga menjadi sisi hiburan tersendiri yang menambah nilai-nilai filosofisnya. Esoteri pada keris saya bayangkan sebagai adanya suatu roh atau jiwa yang tak bisa terhapuskan. Itu pada keris buatan kuno maupun buatan-buatan sekarang. Jiwa atau roh itu
sesuatu yang menyangkut hal esoterik, yaitu merujuk pada suatu yang terkait dengan pemahaman yang dalam, tersembunyi, dan kita mengalami keterbatasan. Nah, esoterik adalah istilah yang digunakan dalam konteks spiritual, filsafat, atau tradisi mistis. Dalam hal ini membutuhkan apa yang disebut dengan rasa, ya. Penghayatan terhadap keris pada wangunnya, harmonisasinya, dan juga gregetnya adalah ruh suatu karya keris yang dihayati dengan rasa. Jadi esoterik ini melibatkan pemahaman pribadi pada simbol-simbol alegori dan pengetahuan yang tidak selalu terbuka dengan jelas. Penggemar keris yang tertarik pada aspek-aspek ini akan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keterhubungannya dengan kehidupan, eksistensi manusia, juga dengan keberadaan alam semesta, adanya nilai-nilai transendental. Jadi dengan esoterik itu orang akan semakin ke dalam. Mari kita menukik pada permasalahan esoterik keris dengan cara mengeksplorasikan dalam keilmuan Jawa, yaitu keilmuan Jawa yang kita kenal dengan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, di sini keris dimengerti memiliki kekuatan gaib oleh karena Japa Mantra Sang Empu. Proses itu merupakan induksi kekuatan mantra dan juga kristalisasi dari kesaktian. Istilah induksi ini dalam konteks yang sebetulnya adalah merujuk pada invocation atau invokasi dan channeling. Invocation atau invokasi ini adalah sesuatunya, sementara channeling adalah penyalurnya. Jadi adanya empu. Ya. Ini adalah praktek spiritual Jawa yang dari dulu sudah ada. Pemindahan kekuatan supranatural dan juga ilmu-ilmu Jawa yang sudah berbentuk sakti atau sudah mengkristal bisa dibubuhkan ke dalam benda keris. Nah, dari sinilah sebetulnya invokasi maupun channeling ini oleh empu atau orang-orang yang sakti, ya, dukun-dukun yang mahir, yaitu menggunakan pembacaan mantra. Apa artinya mantra itu? Mantra adalah susunan kalimat yang telah diucapkan berulang-ulang pada sejak berabad-abad yang lampau, sehingga memiliki semacam perjanjian dengan alam semestanya. Mantra itu diyakini akan memiliki kekuatan intrinsik dan memiliki manfaat. Pembuatan keris secara tradisional pada zaman dahulu selalu disertai pembacaan mantra. Mantra itu bisa diperuntukkan untuk mengatasi problem, misalnya tentang keselamatan. Kadang-kadang ada misalnya kebakaran yang kemudian harus dimatikan kebakaran itu dengan keris congpet. Nah, keris congpet ini juga invokasi dari ilmu yang mengkristal, ilmu gelap ngampar yang dikuasai oleh empu dibubuhkan ke dalam keris itu. Nah, siapapun yang sedang memegang keris itu dalam kondisi ada kebakaran, dia akan merasa ngoplok atau merasa kedinginan, seperti tidak sadar, seperti kesadarannya rendah. Nah, disitulah keris itu mematikan api.
terapi. Ya, jadi seperti menyalurkan tenaga kita. Jadi orang yang megang ini pasti situasinya dalam kesadaran yang rendah. Ya. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah dikisahkan dan juga kita alamin ya. Nah, kemudian juga untuk kederajatan sukses ya. Itu juga ada mantra-mantranya seperti mantra Panyuwunan ya. Nah, invokasi mantra dari Panyuwunan itu ya misalnya dibacain Sir Hening Gaib Hening Sir Kuwono Ciptaku Dadi Sir Daya dan seterusnya. Kemudian juga mantra itu juga bisa untuk menyuwun apa. Nah, keris juga bisa menjadi tolak bala. Ya. Misalnya kita bacain mantram Kalacakra. Yama Raja Jaramaya, Yama Rani Niramaya, Yamidosa Sadomya, Yamidura Radomya dan seterusnya. Itu tolak bala. Ya. Kemudian juga piandel kasatriyan misalnya. Misalnya pada keris Nogosiluman misalnya. Itu diinduksikan suatu bentuk sakti yaitu ilmu panglimunan. Nah, sebetulnya kita ini kadang-kadang memang kurang mempercayai atau kurang bangga dengan pengetahuan yang ada oleh para leluhur kita dulu. Ya. Coba bayangin, kita tidak pernah menghargai bayangan tubuh kita, bayangan yang selalu mengikuti kita di mana-mana. Nah, invokasi dari ilmu menghilang tadi adalah memanfaatkan, mengeksploitasi bayangan tadi untuk nutupin diri kita. Itu ada latihannya. Misalnya kita meditasi, di depan ada tembok, di belakang ada lampu, dikasih lilin atau lentera ya, otomatis depan kan gelap gitu. Nah, itu kita konsentrasi supaya bagaimana kegelapan itu menutupin diri kita. Namun munculnya adalah stigma-stigma negatif seperti babi ngepet misalnya. Itu saya tidak tahu asalnya dari mana, tetapi sebetulnya ilmu ini adalah ilmu Mayangga Krishna. Wayang Hangga Krishna. Wayang itu bayangan tubuh hitam Krishna. Itu dimanfaatkan oleh ahli-ahli kebatinan zaman dulu. Jika kita renungkan keris masa kini, sebenarnya tetap sama mindsetnya. Seniman menciptakan bentuk-bentuk baru dengan ide baru, walaupun tanpa mengucapkan mantra secara verbal, namun di dalam pikirannya tetap sadar akan ruh atau jiwa dari karya yang sedang akan diciptakan itu. Nah, jiwa atau ruh merupakan idea, adalah gagasan abstrak yang terbentuk dalam proses berimajinasi. Hal ini menjadi suatu energi, bisa ditangkap dengan ketakjuban penikmatnya, keterpukauan. Misalnya kita melihat keris, ada sesuatu keterpukauan. Itu adalah karena energi dari imajinasi sang pencipta. Secara umum, ide merupakan dasar dari kreativitas dan inovasi. Namun tetap kita harus pegang rambu-rambunya bahwa pakem yang sangat pokok dan sederhana adalah adanya gonjo dan peksi, lambang, lingga, dan yoni. Tanpa itu kita tidak bisa mengatakan itu karya keris. Proses terbentuknya ide tadi dipengaruhi oleh pengamatan atau intelijensia, pengalaman, experiences, dan analisis. Itu menurut Leo Tolstoy. Maka
karya seni itu bisa disebutkan sebagai karya yang hidup, baik itu keris, arca, dan lain-lain. Penciptaan seni dan proses pembuatan keris kamardikaan juga melibatkan invokasi dan channeling, yaitu pada proses awal seniman beraktivitas mentransfer idea yang jika dianalisa, idea itu berasal dari kondisi transendental, keagungan dari perenungannya. Ya. Lalu dalam proses kerjanya manusia merupakan perantara Tuhan. Jadi Tuhan selalu menggunakan tangan-tangan manusia. Yaitulah Tuhan adalah kekuasaan absolutnya, sementara manusia hanya perantara. Pada saat sang seniman itu ngungun, berkonsentrasi, menciptakan, sedang nyerut, ya, bisa terjadi semacam penghentian waktu dan lepas kesadaran. Artinya pada saat itu ia mengalami berhentinya ruang dan waktu. Saat itulah sebetulnya seniman mendapatkan pencerahan yang sering disebut enlightenment. Dan itulah adalah terbubuhnya energi pada karya keris. Jadi sudah merupakan invokasi. Disinilah sebenarnya keris memiliki isoteri, walaupun itu keris yang diciptakan masa kini. Nah, sebetulnya banyak sekali testimoni yang saya alami, tetapi sangat panjang, jadi menyita waktu. Di lain waktu nanti saya akan jelaskan beberapa testimoni-testimoni yang pernah dialamin. Jadi merupakan pengetahuan teoritis yang umum. Jika kita baca dalam kajian-kajian, ya, dan kita bongkar secara ilmiah, sebetulnya kita ketahui faktor yang mempengaruhi persepsi manusia terhadap kekuatan esoterik keris itu juga ada yang sifatnya meliputi aspek keyakinan budayanya. Aspek ini memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana keris dianggap memiliki kekuatan. Kemudian juga simbolisme dan mitologi. Simbolisme atau mitologi ini juga memberikan makna khusus berkaitan dengan kekuatan magisnya. Keyakinan pribadi, seseorang meyakini bahwa barang ini adalah membawa rezeki, membawa keberuntungan, membawa keselamatan. Itu keyakinan pribadi yang sebetulnya muncul juga dari sugestibilitas. Karena manusia itu sangat sugestibel, cenderung mempercayai atau mengadopsi keyakinan yang ada pada informasi-informasi dan pengaruh lingkungan mereka. Maka esoterik keris sebetulnya merupakan keyakinan umum. Keris, ya, akhirnya tak akan lepas dari pertimbangan esoteriknya. Keris masa lalu, masa kini, masa yang akan datang itu tidak akan lepas dari pertimbangan esoteriknya. Dan secara wujud itu juga harus memiliki nilai dasar tadi, pakem sederhana, lingga yoni, gonjo dan peksi. Itu pedoman. Karena walaupun keris ini sudah bisa masuk ke seni-seni lain, misalnya pada seni arca, pembubuhan raja-raja, kemudian bentuk 3D hampir seperti patung misalnya katakanlah,
dan kemudian menghilangkan ciri kesenjataannya. Ia akan tetap dianggap keris kalau ia menampilkan gonjo dan besi. Nah, tentunya pada masa yang akan datang itu memasuki dunia art gallery ya. Jadi ini ada gambar karya saya yang berbentuk masih senjata, artinya ada lincipnya. Tetapi kemungkinan nanti itu akan terjadi satu bentuk-bentuk keris yang tidak seperti senjata. Contohnya ini. Ya. Nah, kira-kira begitu pemaparan saya waktu kemarin di Kunda Kebudayaan Yogyakarta yang saya sengaja ulang kembali karena supaya ada tersimpan dalam dokumentasi YouTube KCB. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.